Oke, nah sekarang kita bakal ngobrol santai nih sama kedua narasumber kita yang sangat berpengalaman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya membangun percaya diri dalam membangun public relation di dunia digital nih. Sebelum ke topik pembahasan, kita perkenalkan, aku Anastasia dan rekan saya Anggita. Halo. Oke, kami dari mahasiswa program S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi hari ini kita kedatangan dua narasumber kita nih yang tentunya udah berpengalaman. Yang pertama ada Mas Irfansyah dan juga Mbak Sekar. Halo. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk pembahasan kita kenalan dulu nih satu sama lain dari kedua narasumber kita. Kan Kak, kenal sama Kak? Tak sayang. Oke, pertama dari Mas Irfansyah nih. Asal dari mana, Mas? Asal saya dari Klaten. Oke, terus apa sih kesibukannya terakhir ini? Kesibukan saat ini saya sedang mempersiapkan UTS karena di Amikom sendiri sedang mengadakan ujian tengah semester. Oke. Terus apa sih yang membuat Mas Irfansyah ingin masuk studi ilmu pemerintahan? Karena di studi ilmu pemerintahan saya ingin mempelajari tentang pemerintahan, gimana cara mengikut dalam pemerintahan sendiri, turut andil lah dalam jalannya pemerintahan di Indonesia. Oke. Kalau dari Mbak Sekar sendiri gimana nih? Asalnya dulu dari mana? Kebetulan aku dari Kulon Progo dan aku asli Jogja. Oh, terus kesibukannya sekarang apa? Kalau sekarang kan lagi UTS, jadi ya sibuk persiapan UTS, ya belajar, gitu sih sekarang. Kalau kesibukan di luar kampus ada nggak selain di Universitas Amikom sendiri? Kalau sekarang nggak ada sih. Oh, belum oke. ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Kita akan ngomongin mengenai hubungan antara percaya diri dan juga public relation. Mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Irfansyah, apa sih public relation menurut Mas Irfansyah sendiri? Menurut saya pribadi, public relation adalah membangun hubungan antara individu atau kelompok yang mana untuk saling menjalin kepercayaan, dan yang paling penting adalah menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke, untuk Mbak Sekar sendiri, public relation itu apa sih, Mbak? Kalau aku sendiri sih kurang lebih sama kayak Irfan, tapi kalau aku gimana sih cara kita tuh membangun relasi sama orang lain, gimana kita membangun hubungan sama orang lain. Tapi di sini dalam artian hubungan itu lebih kayak kita ada kayak mungkin kayak kerjasama gitu sama orang lain, dan itu emang saling menguntungkan satu sama lain gitu. Nah, kalau ya itu sih kalau menurutku. Oke. Gimana nih relasi kalian di dalam kampus maupun di luar kampus? Menurut Mas Irfansyah gimana? Kalau saya untuk relasi di dalam kampus sendiri, saya ikut organisasi HIMIP atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Di sana saya bagian divisi Kastrat, dan ya relasi yang dibangun adalah kita saling membantu tugas-tugas di dalam organisasi HIMIP sendiri. Kalau untuk di luar kampus mungkin lebih ke teman-teman beda fakultas, beda instansi perkuliahan. Nah, di situ mungkin saya bisa bertukar pengalaman atau saling tanya terkait tugas kuliah, tugas dan lain-lain lah. Ya, begitu sih relasinya. Untuk Mbak Sekar gimana nih, Mbak? Tentang relasi di luar maupun di dalam kampus? Kalau aku sih relasi lebih di luar ya. Jadi kalau aku sampai sekarang kebetulan masih punya temen itu kita temenan dari SMP kelas 2 sampai sekarang kita kuliah. Nah, tapi sekarang kita posisinya itu dia kuliah di negeri, kalau aku di sini. Nah, tapi kalau ya tetap saling hubungan baik sih, dan kadang juga ketemu gitu. Dan kita bertukar pengalamannya tuh lebih kayak gimana sih kalau kuliah kamu di situ, kalau aku di sini tuh gini. Terus kalau kamu sulitnya kalau mata kuliah atau apa sih kalau kesulitan kamu ketika kamu kuliah gitu sih. Kalau aku lebih ke berbagi pengalaman satu sama lain sama temen aku itu. Gitu. Semoga relasinya semakin berkembang ya Mas, Mbak. Dan kita selalu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di luar sana maupun di dalam sini.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan di awal tadi kita sempat ngomong tentang percaya diri. Jadi ya, kalian pernah gak sih ngerasa kurang percaya diri sama diri kalian? Kalau memang pernah, gimana cara kalian mengatasinya? Mungkin dari Mas Irfansyah dulu nih. Kalau saya sendiri pasti pernah ya mengalami kurang percaya diri. Apalagi saya dulu perawakannya kurus, hitam, sampai dibilang tulang hidup lah. Terus ada peristiwa tuh pas MOS SMP. MOS SMP tuh saya membuat kelompok ya. Saya sudah memiliki kelompok, namun saat istirahat saya tiba-tiba dikeluarkan dari kelompok dengan alasan lebih memilih temannya yang dekat daripada saya. Nah, dari situ saya mulai kurang percaya dirinya timbul. Kok saya diginiin, gini-gini. Sampai saya duduk pun sendiri, nggak ada temen. Di belakang sendiri. Nah, itu yang membuat saya kurang percaya diri dalam waktu-waktu. Memang saya dulu orangnya mungkin lebih percaya diri sedikit ya daripada sekarang gitu. Karena ya pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya kurang percaya diri. Dan di SMA tuh saya nggak punya teman lah pas awalan ya, karena saya katanya orangnya sangar, padahal enggak. Mungkin orang-orang kan belum mengenal saya. Nah, orang-orang yang dekat saya sekarang pun saya tanya, gimana sih pandangan aku pas awal SMA? Itu katanya menakutkan gini. Padahal orang-orang itu salah. Padahal dia yang membuat pemikiran bahwa saya sangar dan membuat saya kurang percaya diri akibat tidak diteman gitu loh. Ya mungkin begitu sih. Untuk lebih tepatnya kesalahpahaman lah yang membuat saya kurang percaya diri. Padahal itu orang-orang lihatnya cuma dari luar doang, belum mengenal saya. Saya dari kurang percaya diri sendiri. Kalau kita bisa bicara orang, kalau belum kenal kita emang kayak gitu pandangan orang ke kita belum kenal orang, kita pasti mikir orang ini ternyata gini ya, cuma lihat dari luarnya. Ya, betul. Kalau kita kenal lebih dalam, lebih ternyata dia aslinya begini, tidak seperti yang saya pikirkan waktu pertama kali lihat dia gitu sih. Iya, ya itu membuat saya kurang percaya diri kan, salah paham. Tapi untuk sekarang cara saya meningkatkan percaya diri saya dengan merubah penampilan saya. Jangan sampai pemikiran orang-orang seperti dahulu timbul ke saya lagi, orangnya gini, orangnya gini, padahal kan belum tentu saya gitu. Nah, dan juga untuk bantuan teman-teman saya juga kan sudah memberikan, enggak, kau aslinya orangnya begini kau, yang membuat saya lebih percaya diri. Apalagi dengan motivasi teman saya yang enggak apa-apa gini pemikiran orang lain itu emang buat masukan aja gitu ya. Untuk itu sih menurut saya untuk lebih percaya diri lagi. Untuk terima kasih untuk support teman-teman, dan saya sendiri berusaha untuk lebih percaya diri. Oke, soalnya untuk Mbak Sekar sendiri nih, gimana pengalamannya, mungkin bisa diceritain nih biar teman-teman semua. Kalau aku sendiri sih hampir sama ya kayak Mas Irfan, maksudnya kita pasti pernah lah nggak percaya diri sama diri kita sendiri, apalagi kan kita dari perpindahan dari yang namanya SMA ke kuliah itu kan pasti kayak kultur shock lah antara SMA sama kuliah, terus teman-temannya juga baru juga kan. Nah, awal-awal sih kalau misalnya, jadi ini tuh aku alami ketika kita tuh presentasi lah. Kalau kita presentasi online tuh kan ya kita cuma ngomong, kadang kita juga nggak nunjukin ke kamera gitu muka kita juga nggak ketemu dosen secara langsung, teman-teman secara langsung juga kita nggak ketemu. Tapi itu tuh berubah ketika kita kuliahnya offline. Kita kuliah offline kan juga banyak nih presentasi juga banyak gitu. Terus tapi walaupun itu kelompok, tapi juga kadang itu membuat diri saya tuh kurang percaya diri gitu loh sama kemampuan saya. Bahkan kayak misalnya nih minggu ini, hari ini misalnya kelompoknya Mas Irfan yang presentasi, minggu depannya kelompoknya saya itu bisa sampai overthinking gitu, sampai nggak bisa tidur mikirin gimana nih besok kalau misalnya saya presentasi, terus gimana nih nanti reaksi orang-orang, gimana nih nanti kalau
dosennya tanyanya aku nggak bisa jawab gitu, lebih ke situ. Dan bahkan nanti di hari hanya itu kadang kalau pegang mikrofon itu sampai gemeteran gitu, sampai kakiku juga gemeteran gitu. Tapi kalau cara menghilangkannya sedikit-sedikit udah bisa. Nah, ngilanginnya kalau aku sih lebih sering bicara sama diri aku sendiri gitu, bicara di depan cermin, kalau enggak di depan kaca gitu. Gitu sih. Atau mungkin karena kemarin-kemarin kan kita baru pertama Iya, kali ketemu sama teman iya, baru, benar. karena kalau udah sering-sering jadi Iya. bisa makin pede gitu. Oke. Semester 1 kan udah kenal, tapi kan kita ketemunya kan di semester 2 gitu loh. Kita ketemunya langsung kita di semester 2 gitu. Itu sih kalau percaya diri itu emang susah untuk kita nunjukin ke orang. Kadang kita belum yakin sama Ya. diri kita sendiri. gitu. Susah. Manusiawi sih. Manusia kalau percaya diri orang. Terus kalau kalian nih gimana sih caranya kalian nggak memasukkan omongan orang dalam diri kalian? Gimana sih caranya? Oh, kalau menurut saya sih lebih ke omongan orang tetap saya masukkan, tapi ki yang positif lah, yang membangun. Maksudnya tuh kita saring omongan orang, nah dimana kita penyaringan itu kita ada yang tidak dipikirkan, ada yang dipikirkan, ada yang dipikirkan itu adalah kita memperbaiki lagi lah, lebih ke diri sendiri, caranya lebih bagus lagi. Sedangkan yang negatif itu biarkan dia berpendapat tentang kita, dia kan belum tentu tahu tentang kita juga kan, makanya itu yang dia tidak tahu biarkan berlalu lah, nggak apa-apa, lebih ke dengarkan yang lebih membangun. Ya, Mbak Ska ada tambahan Mbak? Kalau aku sendiri sih kalau tentang omongan orang ya, kalau dalam diri aku tuh aku tanamin kalau di dunia ini tuh ada dua sisi orang gitu, ada orang yang suka sama orang yang gak suka sama kita. Nah, walaupun misalnya kita tuh berbuat baik nih sekalipun, kalau emang intinya atau dari awal dia udah nggak suka sama kita, ya tetap aja kalau kita tuh berbuat baik ya tetap aja salah gitu loh, tetap nggak suka sama kita. Nah, tinggal diri kita ya udah biarin aja yang nggak suka, karena itu hak mereka gitu loh, hak mereka buat suka dan nggak suka sama kita. Kalau aku sih gitu. Terus mengenai overthinking nih, pernah nggak sih kalian tuh overthinking kalau kalian melihat teman-teman kalian bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, pernah nggak sih kalian overthinking tentang itu? Oh, kalau saya pasti pernah ya. Sering. Iya sering. Apalagi tuh orangnya lebih pinter dari kita, dan apalagi kelompokan. Kelompokan saya paling overthinking. Soalnya tuh kayak melihat kemampuan teman-teman tuh di atas saya gitu. Gimana ya caranya agar saya setara atau bisa melebihi teman-teman. Saya overthinking ya di situ, tapi saya memotivasi diri saya sendiri lah, lebih giat lagi, gimana sih teman-teman kok bisa sampai segitunya, bisa sampai selevel itu, maksudnya. Nah, saya mencari dengan cara berteman mengetahui tentang orangnya ternyata begini, suka baca buku, jadi menambah wawasan lah. Nah, apalagi saya lebih ke nggak bisa bicara Ya. Saya sama umum. iya secara umum, saya tuh nggak pandai gitu. Bukan nggak pandai, belum Iya, belum. terbiasa. Iya. terbiasa. Nah, mungkin itulah Karena lebih. semua bisa karena terbiasa. Iya, betul sekali. Oleh karena itu kan membiasakan ya, tenang mencari pengetahuan atau lebih melatih omongan lah terhadap diri sendiri atau berbicara dengan orang, saling menatap atau biar insecure atau udah hilang. Kalau Mas Ska sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri sih, tadi pertanyaannya tentang Overthinking. overthinking. Kalau aku sendiri sih overthinking pasti pernah dan mungkin sering ya. Tapi Ya. apalagi kalau lihat temen tuh ya tadi kayak Mas Irfan gitu, lebih bisa kayak kok dia bisa sih kayak gini, kok aku nggak bisa, lebih kayaknya gitu. Tapi kalau diri aku sendiri sih lebih kayak gini loh, kita tuh punya kemampuan masing-masing setiap orang, dan kayak kita nggak bisa memaksakan kemampuan kita sama kayak orang lain karena setiap orang kan beda-beda gitu. Tapi kalau kita tapi kalau kita belajar, kita sama-sama manusia, maksudnya kita sama-sama manusia kan, kalau kita belajar juga nanti juga bisa gitu sih gitu. Oke. Kan kita berbicara di dunia digital nih. Kalau kalian pasti punya sosmed masing-masing kan. Gimana nih di dunia digital ini, apakah kalian ingin mengembangkan bakat terpendam kalian di sosmed? Bisa kalian
bakat menyanyi, kalian bisa memiliki sebuah narasi atau mungkin puitis gitu loh zaman sekarang gitu. Apa kalian punya bakat terpendam nih buat kalian explore ke media sosial kalian? Mas Irfan gimana? Kalau saya sih lebih ke fotografi ya, walaupun nggak bakat-bakat amat, tapi kalau saya apa? Suka Suka tertarik lah. Kalau semisal lagi berkunjung di alam-alam terbuka atau apa, saya suka memoto-moto kan. Nanti terus saya edit, post di IG jadikan sorotan. Lebih ke situ sih ya. Iya. Fotografi. Iya. Kalau sekarang gimana nih? Kalau aku sendiri sih, kalau diri aku sendiri lebih tertarik ke dunia musik sih, entah itu main alat musik ataupun nyanyi, atau mungkin kalau misalnya di sosmed mungkin bisa buat kayak cover lagu ataupun nanti main alat musik gitu aja sih kalau aku sendiri. Jadi kalau aku lebih tertarik ke dunia musik dan ya bisa lah main sedikit-sedikit alat musik gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian nih, apa sih yang bisa membangun public relation dan apa sih manfaat yang kalian dapat ketika kalian sudah membangun public relation itu sendiri? Menurut Mbak Sekar gimana nih Mbak? Kalau menurutku public relation itu bisa dibangun di mana aja ya, baik itu di kuliah, di sekolah, ataupun di tempat kerja kita. Nah, apalagi kan kita di prodi ilmu pemerintahan nih, dan otomatis kita bakal terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita juga bakal ketemu banyak orang dan kita juga pasti bakal ngomong gitu sama banyak orang, dan gimana cara kita nyampe ini apa yang akan kita lakukan untuk banyak orang itu pasti juga kita lakuin gitu. Pokoknya kalau kita pasti juga harus memiliki dasar lah tentang public relation itu. Nah, kalau manfaatnya ya kalau tentang public relation ini mungkin bisa menambah relasi kita dan jadi relasi kita nggak cuma di itu aja gitu loh. Jadi banyak relasi, mungkin relasinya bisa di luar kampus ataupun di luar sekolah gitu juga bisa. Nah, selain itu juga bisa membantu kita kalau kita misalnya di dunia kerja. Kalau kita bisa saling berkomunikasi nih, misalnya ada satu yang belum punya pekerjaan dan kita bisa komunikasi ini, kalau misalnya nih aku punya pekerjaan nih, kamu bisa ikut aku gitu kan juga bisa. Kalau aku sih gitu. Kalau menurut Mas Irfan gimana nih pandangan Mas Irfan? Hampir sama sih sama Mbak Sekar. Ya, manfaatnya lebih ke nambah relasi, terus wawasan untuk saling bertukar informasi lah. Apalagi kita di ilmu pemerintahan kan pasti terjun ke masyarakat, di mana dengan kita memperbanyak relasi kita akan mempermudahkan kita menyampaikan informasi agar tidak miskomunikasi lah terhadap masyarakatnya sendiri, agar tujuannya tercapai, tidak simpang siur sampai-sampai ada berita hoax gitu. Dengan kita menjalin relasi pasti ada yang mengawasi. Kalau kita bicara gini, ntar ada di daerah situ ada orang yang menjadi perwakilan kita membicarakannya itu. Dan ya public relasi juga bisa kita bangun dimanapun kita berada, seperti di kampus, luar sekolah, bahkan orang yang baru ketemu tuh bisa kita jadikan orang relasi dengan untuk menambah informasi, apalagi seputar kerja ya. Seputar kerja tuh kita terkadang ada orang yang belum mendapatkan pekerjaan, mungkin kita bisa membantu membagikan informasi lowongan pekerjaan ya. Atau bisa semoga kita menjadi pengusaha gitu ya, kita memberikan lah pekerjaan bagi teman-teman kita untuk bekerja di situ kan. Dengan kita membangun relasi kan berarti kita percaya kepada orang yang menjadi relasi kita kan. Mungkin di situ sih menurut saya. Untuk gambaran kedepannya nih, apakah kalian berdua ingin jadi atau ingin bekerja di instansi pemerintah nih? Apakah punya gambaran seperti itu atau enggak? Mas Irfan gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya pengen sih, tapi tujuan utama saya lebih ke jadi pengusaha. Jadi kalau semisal saya ingin ke instansi pemerintahan, namun di satu sisi saya juga ingin membangun usaha di mana penghasilan saya tidak cuma di satu, misalnya jadi PNS aja. Iya, jadi PNS aja. Saya bisa banyak cabang. Iya, bisa kan berkeluarga pasti banyak pengeluaran kebutuhan. Iya kan. sih. Makanya itu saya mencari sumber pemasukan dari usaha itu sendiri.
Kalau usaha nih Mas, apa sih yang terlintas di benak Mas Ivan? Usaha Ya apa pasti yang udah ada gambaran nih kira-kira usaha apa kira-kira. Saya sih lebih mau ke fashion sih. Oh. Terkadang saya berpikir untuk membangun brand atau Oh. apa, yang mana kan anak muda zaman sekarang tuh banyak yang mau kayak jaket atau Iya. pakaian-pakaian yang dilihatnya keren atau gimana ya. tapi tetap harga lokal. Harga lokal, iya, gitu. Bener sih. Kan menurut saya sendiri dengan berpakaian kan kita bisa percaya diri, Iya, ya lebih percaya diri. diri lah. Nilai Makanya- seorang dari pakaian. Iya. Benar. Ya, itu sih menurut saya. Ya, semoga terlaksana ya Mas Amin. untuk usahanya dapat bekerja di instansi pemerintah dan Amin. sekaligus dapat membangun usaha itu di bidang fashion maupun kuliner maupun brand lainnya lah. Iya. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Irfan. Iya. Oke, itu Mbak Stan nih apa nih? Kalau aku sendiri sih tertarik sih di kerja di instansi pemerintahan, soalnya kan kebetulan orang tua aku itu juga kerja di instansi pemerintahan, jadi aku juga tertarik untuk kerja di sana. Nah, nanti kalau misalnya aku punya rencana nih, kalau misalnya nanti aku jadi PNS, kalau misalnya jadi Amin lah. PNS, Amin. aku rencana mau ambil S2 buat dosen gitu sih. Jadi lebih ke gitu sih. Tapi ya tujuan utamaku itu PNS. Iya, PNS dulu lah. Ya, kalau dosen kan bisa kita belajar. Iya, sambil belajar gitu. Belajar lagi. Oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pendapat kalian apa sih sebenarnya hubungan antara percaya diri itu sendiri sama public relation? Oke, dari Mbak Sekar dulu gimana? Kalau menurut diri aku sendiri ya, kalau tentang percaya diri dan juga public relation, percaya diri itu kan kayak kita meyakinkan diri kita sendiri nih, gimana? Maksudnya diri kita sendiri. Terus kalau tentang public relation, menurutku kita harus meyakinin diri kita sendiri kalau kita mau meyakinin orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin sama diri kita sendiri, ya orang lain juga nggak bakal yakin dong sama kita. Kalau aku sih gitu kalau aku. Kalau Mas Isman tadi gimana? Kalau saya hubungan antara percaya diri dengan public relation Ya. ya menjalin hubungan tuh pasti kan perlunya ada interaksi atau komunikasi kan. Nah, dengan kita percaya diri dalam berkomunikasi, kita mempermudah mendapatkan relasi atau hubungan yang nantinya akan menguntungkan atau mendapat kepercayaan bagi relasinya sendiri. Menurut saya ya percaya diri itu tuh penting dalam membangun public relation sendiri untuk meyakinkan bagaimana kalau kita tidak percaya diri, kita mau mengajak orang untuk berrelasi, pasti kan orang yang kita ajak berrelasi pasti berpikir dua kali kan untuk Iya. kita jadikan relasi. Begitu menurut saya, percaya itu penting. Oke. Kalau di dunia digital ini kan udah semakin menyebarluaskan teknologi nih. Apa sih branding yang kalian keluarkan di sosial media kalian untuk menarik relasi dalam public relation? Untuk Mas Ivan gimana nih? Kalau saya gimana ya? Branding yang saya buat tuh kalau saya lebih ke, kan saya suka fotografi ya. Mungkin branding yang saya buat tuh lebih ke, oh Mas Irfan bisa foto nih, kan bisa mungkin kan kemungkinan 3 tahun 5 tahun ke depan saya mengupgrade kamera saya dengan lebih bagus lagi lah, pasti hasilnya lebih bagus. Dan itu branding yang saya buat untuk menarik relasi saya, seperti mungkin dibuat untuk foto private atau foto-foto alam yang itu membuat branding saya semakin lebih baik lagi. Bisa dipamerkan kan Mas, bisa dikasih museum atau kita adakan pameran tentang alam maupun tentang kondisi di lingkungan kita sekitar, mengenai pemerintahan, mengenai sosial kita, atau mengenai semua yang ada di alam ini. Iya. Kalau ya menurut Mbak Sekar gimana nih? Kalau yang tadi aku bilang kan aku suka nih sama dunia musik nih. Nah, kalau aku sih lebih membangun branding diri aku sih lebih kayak mengenalkan musik tradisional Indonesia ke luar negeri. Kalau enggak ke tradisi, ke yang mudanya deh, gamelan lah, ke luar daerah gitu. Kalau aku lebih kayak gitu sih kalau aku. Lebih ke mengenalkan musik tradisional ya Mbak? Iya. Kalau aku Bisa dilakukan kita di lingkungan sekitar atau Iya. di mana saja lah kalau Iya. musik.
Soalnya musik kan kita bisa menikmati kapanpun, dimanapun, dalam waktu apapun ya. Bisa aja kita suka dengan musik gamelan, tradisional. Itu kan setiap orang kan memiliki rasa suka kepada masing-masing ya. Iya, Masing-masing. intinya masing-masing. Kita nggak bisa membatasi kita sebagai manusia gitu kan. Iya. Dan kayaknya juga setiap orang juga pasti suka musik lah. Iya pasti sih, cuma genre-nya Mungkin aja. genre-nya beda-beda. Nah, sekarang ini kan dunia digital teknologi kan semakin maju nih. Kalau dari segi relasi sendiri nih, kira-kira ada nggak sih teman yang kalian temunya lewat virtual gitu, online, mungkin Instagram, media sosial gitu. Kira-kira ada nggak? Dari Mas Irfan dulu. Kalau saya ada ya, kan saya bilang mau membuka usaha di bidang fashion ya. Saya pernah mencoba di bidang thrift jaket lah. Nah di situ saya tuh mengikuti grup thrift daerah saya, Klaten. Nah di mana di situ pembayaran tuh bisa lewat Shopee ataupun COD ya. Nah di situ kita saling bertukar informasi lah, sekitar brand yang kita mau jual, apakah ini ori atau enggak, dan gimana sih caranya menentukan harga yang tidak terlalu tinggi dan juga bisa dimiliki semua kalangan gitulah. Ya menurut saya itu grup pertemanan saya di grup thrift Klaten itu sangat membantu saya di sana, membangun branding atau menjalin relasi di dunia. Ya, bahkan saya belum pernah ketemu sama orang-orang yang berada di dalam grup itu sendiri. Iya. Masih virtual Virtual. Iya sih. Aduh. Soalnya kan saya masih kecil ya, cuma menjual 1-2 jaket lah istilahnya. Awalnya pasti kan dari bawah dulu nih. ya. Belajar. Kan agak membingungkan. Iya, betul. Iya. Jangan-jangan orang dalam kan? Oh. Ya. Ya semoga itu dari kita memulai dari kecil, semoga menjadi besar dan akhirnya saya mempunyai brand sendiri ya. Gitu. Amin. Iya, baik ya. Kalau Mbak Sekar sendiri nih kan suka musik kan, mungkin ada genre atau jenis musik lain nih yang Mbak Sekar suka selain musik daerah? Kebetulan aku suka K-pop sih kalau aku. Kebetulan. Wow. Jadi tapi kalau tentang relasi pertemanan aku sih, jadi gini, dulu kan aku lulusan 2021, aku ikut SBM kan. Nah, aku punya nih grup SBM yang isinya teman-teman se-Indonesia yang mau ikut SBMPTN. Nah, dari situ kita saling kenal nih satu sama lain lewat WA. Jadi kita chatan itu, jadi tapi kita belum pernah ketemu. Nah, dulu juga pernah waktu aku kelas 11 11 itu aku punya teman di Bali. Aku study tour dong ke Bali waktu itu. Nah, temanku tuh tanya gitu dia, kamu ke Balinya kapan gitu. Terus waktu itu tuh aku ke Bali, sampai Bali tuh hari Kamis atau Jumat ya. Tapi dia bilang kalau misalnya kita di Bali kita ketemu ya gitu. Terus tapi kita mau ketemunya tuh rencana di Pantai Pandawa. Tapi sebelumnya dia udah ke situ, jadi kita nggak jadi ketemu gitu. Dan kalau misalnya tentang dunia perkipopan, aku juga punya grup tentang orang-orang yang sama-sama suka sama K-pop gitu loh. Nah itu jadi temanku se-Indonesia saat ini juga punya gitu, di manapun itu, kayak misalnya di Padang, Kalimantan itu juga punya. Dan bahkan aku punya satu temen nih yang nggak pernah ketemu sama sekali, tapi aku kagetnya dia, ternyata dia itu sekarang tinggal di Korea Selatan. Dan dia itu orang Indonesia, tapi dia 3 tahun lebih muda dari aku, jadi sekarang dia 16 tahun. Jadi dia itu, kita sama-sama suka K-pop nih, tapi aku awalnya nggak tahu dong kalau ternyata dia itu tinggal di Korea. Aku tahunya itu lewat Instagramnya dia. Ternyata dia itu sekarang itu sekolah di Korea Selatan, jadi jauh gitu. Jadi kalau ya itu benar pertemanan ada kayak Korea gitu. Kalau aku sih gitu. Menarik sekali ya pertanyaannya. Berarti kurang lebih pertemanan itu belum pernah ketemu semua ya? Belum pernah. Secara virtual. Belum pernah. Mungkin kalau yang
kuliah di Jogja, ada orang-orang yang maksudnya temanku Iya. yang kuliah di Jogja, jadi itu mungkin juga pernah sih ketemu sekali 2 kali gitu juga pernah sih kalau aku. Tapi ya itu paling kaget ada temanku yang sampai ternyata di Korea. Korea Selatan gitu. Relasinya jauh banget ya? Iya, iya, ada satu teman pokoknya itu. Gitu sih kalau. Itu bisa menambah relasi Iya. gitu ya. Iya. Bisa Siapa tahu besok kesana kan Bener. nonton K-pop bareng. Wah, Aduh. relasi yang sangat sungguh menarik. Menarik banget Sekali. Semoga bisa menyusul ya. Iya. Amin loh. Amin loh. Makasih loh. Itulah pentingnya kita mempunyai relasi ke depannya, pentingnya kita bisa percaya ke orang. Kalau misalnya kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya saudara sekaligus untuk membangun relasi yang bagus untuk kedepannya nih. Nah, itu dia pembahasan kita tentang public relation. Terima kasih untuk narasumber Mas Iya. Irfansyah dan Mbak Mbak Seka Seka. atas pengalamannya sudah berbagi di podcast kita dan sudah menyediakan waktunya nih untuk menyebarkan pengalaman positifnya maupun tips-tipsnya untuk kita percaya diri dalam public relation tentunya. Dari pengalaman mereka kita bisa belajar nih pentingnya percaya diri kita terapkan dari sekarang ataupun untuk masa depan. Dan untuk tips-tipsnya kita bisa pelajari satu persatu nih bagaimana cara pengalaman kita untuk mengurangi rasa percaya diri, untuk membangun relasi ke semua orang, dan itu sangat-sangat kita butuhkan untuk kita masa depan. Ya, jadi sebelum closing nih, boleh kali ya kita ngajak narasumber kita buat tagline podcast kita nih. Oh. Jadi di podcast kita ini tagline-nya itu podcast raw, relate action, winner relation. Jadi kalau nanti aku bilang podcast raw, teman-teman bisa bilang relate action, winner, dan relation. Bisa dicoba kan? Mungkin Mau percobaan dulu apa langsung nih? percobaan dulu kali ya. Langsung aja Masa bisa nggak tahu? pasti lah. Oke deh. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Podcast raw, relate action,